Tuhan Yesus Kristus mengalir di setiap hati, tempat di mana suara doa pujian dinyatakan. Terkadang kami belajar percaya, kami belajar tetap percaya, sampai kami melihat Tuhan genapi apa yang kami minta dan doakan. Kami percaya bahwa janji-Mu Tuhan, Engkau adalah setia. Oh, amin. Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus peduli pergumulan yang kita hadapi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami, yang sedang terjadi hari ini. Tuhan Yesus peduli. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Tuhan Yesus minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjawab doa-doa kami, dan hanya kepadamu Tuhan Yesus kami naikkan, kami panjatkan setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli atas setiap pergumulan dan persoalan yang sedang kami alami hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Engkau Tuhan yang penuh kasih, yang melawat setiap pribadi-pribadi dimanapun berada. Jamahan kasih kuasa-Mu nyata Tuhan Yesus. Pemirsa yang percaya, mereka mengangkat tangan. Tuhan, tangan-Mu ajaib, membawa jawaban doa, melawat hidup setiap kami, memulihkan, mengampuni, membebaskan, dan memberi kesembuhan. Tuhan Yesus, Engkau hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Di dalam setiap pergumulan yang kami alami, kami naikkan doa, kami bawa pergumulan kami kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan peduli pergumulan yang kita alami. Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus mengerti persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang Dia minta, agar Andi kita, Bapak Ibu terkasih, percaya sampai mujizat itu menjadi nyata. Ketika menyanyikan pujian ini, tidak semua hamba Tuhan bisa mengalami keadaan seperti Pastor Andy alami saat ini, yaitu sedang dalam kelemahan tubuh. Kalau worship leader, pemuji di gereja, atau penyanyi daripada pujian ini, saya temukan penyanyinya Maria Sandy. Ketika membawa pujian ini, lumrahnya, normalnya dalam keadaan baik atau sehat. Tapi hari ini Tuhan izinkan saya membawa pujian ini dalam keadaan
nyeri di bagian lutut dan kaki. Tetapi sungguh pujian kepada Tuhan, rasa syukur, serta kepercayaan kita kepada Tuhan, pemilik hidup kita, ini betul-betul memberikan sebuah kekuatan, memberikan sebuah kesanggupan untuk dapat menjalani aktivitas baik dalam memuji Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan dengan natural, dengan normal, karena saya percaya ada kuasa di dalam puji-puji. Jadi Bapak Ibu, ketika menyaksikan ini sedang dalam kondisi lemah atau sakit, pujian-pujian kepada Tuhan ini bukan cuma sekedar pemanis, bukan juga sekedar untuk buang waktu lantas intinya mendengar Bible, bukan. Pujian kepada Tuhan dari hati yang mengasihi, menghormati, mengagungkan Tuhan. Itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya dan Bapak Ibu di dalam pergumulan, mari kita sama-sama membacakan satu ayat bagian dari kitab Mazmur, pasal yang ke-6, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Yes, amen. Tuhan Yesus yang menolong dalam setiap pergumulan kita. Intinya gini deh, nama Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus saja yang kita tinggikan, yang kita percaya, kita berdoa, dan kita berikan hidup kita kepadanya. In Jesus' name. Saat Bible disampaikan, kekuatan ilahi, kekuatan dari surga, kekuatan dari Tuhan Yesus men-touch setiap pribadi. Dan Pastor Andy juga dong dijamah oleh kekuatan Tuhan. Amin. 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 Kitab Mazmur pasal 6 ayat 3 sampai yang ke-11. In Jesus' name. Saya bacakan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur pasal 6 ayat 3 sampai yang ke-11. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan, oh Tuhan, telah mendengarkan tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Amin. Tuhan menerima
doaku. Amin. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ini adalah kalau kita melihat perikopnya Mazmur Daud. Ketika dia menaikkan doa kepada Tuhan di dalam pergumulan. Saat pastor membaca firman ini, jujur tulang-tulangku sedang gemetar. Persis seperti apa yang pastor baca. Kemarin pastor jatuh. Luka itu bukan cuma terkilir saja, tetapi bantal atau batok atau tempurung lututku itu terbentur. Pastor jatuh dalam keadaan berlutut dan satu-satunya sebelah kiri lutut itu yang menjadi tumpuan tanpa kuda-kuda dan di beton, bukan di tanah atau bukan di rumput, di beton. Yang pertama, saya pasti minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. In Jesus name. Be healed, be free, be clear. Jangan sampai kenapa-kenapa. Kalau sampai mangkok tempurung itu kenapa-kenapa, nanti bisa berefek pada fungsi kaki berjalan. Sesuatu yang tidak terduga tersandung dan jatuh. Penyesalan pasti ada, kenapa sampai terjadi hal yang sepertinya remeh tapi terjadi. Dan terus saya berharap, saya berdoa, saya percaya, saya menumpangkan tangan. Saya juga percaya dalam diri setiap manusia yang berdoa ada proses kesembuhan. Saya diingatkan sejak kecil kita juga seringkali sakit, tapi sembuh. Dalam diri setiap kita yang percaya ada proses kesembuhan. Dan demikian pun saya masih percaya mukjizat itu masih ada. Tempurung lutut saya tidak rongsen. Saya percaya ada aliran kesembuhan mengalir di tubuh saya dan di tubuh setiap orang yang berdoa. Kiranya semuanya bisa pulih sebagaimana Tuhan seringkali menolong saya, menolong banyak orang. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, di dalam pergumulan hari-hari ini juga seperti kita baca tadi, sebuah pergumulan doa dari seorang yang menyembah Tuhan, Daud namanya. Dalam air mata, dalam kesesakan, dalam diejek-ejek oleh musuhnya, dalam pergumulan, dalam persoalan dihadapi, dia tetap berdoa. Dia berdoa, Tuhan, ya Tuhan, kasihanilah aku merana. Tuhan, please, tolong dong Tuhan, sembuhkan saya. Jiwaku sering kaget-kaget, jiwaku sering terkejut, jiwa-jiwa yang gelisah, jiwa-jiwa yang merana, jiwa-jiwa yang sedang dalam kecemasan, jiwa-jiwa yang sedang dikuasai ketakutan. Doa dalam pergumulan seperti apa kita baca kitab Mazmur pasal 6 ini akan menguatkan setiap kita untuk menaikkan setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi kepada Tuhan Yesus. Dan percaya bagaimana kita melihat di dalam ayat-ayat berikutnya, Tuhan mendengar suara tangisku. Tuhan mendengar suara doaku. Tuhan menjawab doaku. Saya percaya Tuhan menjawab doaku. Lutut kaki saya pulih seutuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya juga berdoa bagi seluruh pemirsa sekalian yang ada gangguan di bagian tulang, kaki, syaraf kejepit, atau mungkin di bagian lain,
paru-paru, jantung, prostat, lever, hati, ginjal, mata, darah, atau ada benjolan sakit di tubuhnya, alergi di kulitnya, di pernapasannya, berdoa, bawa pergumulan kepada Tuhan. Gini. Kita percaya Tuhan kan? Kita tahu Dia sanggup kan? Kita membaca firman Tuhan yang berisi janji Tuhan kan? Kita tahu kan bahwa dalam nama Yesus ada kuasa. Sekarang bagaimana kita membawa kepercayaan ini dan taruh kepada Tuhan. Tuhan bukan cuma sekedar sebuah kata yang menguatkan, yang memotivasi. Tuhan adalah pribadi. Dia adalah sang pencipta kalik langit dan bumi. Saat kita berkata, Tuhan, saat dia membawa pergumulan kita percaya. Kita percaya. Coba, Pastor, turunkan sedikit ya pengertiannya antar manusia saja. Ketika kita datang kepada orang yang lebih, mungkin dia lebih berada, lebih beruang, lebih berpangkat, lebih berjabatan, lebih tinggi. Ketika dia mengatakan sesuatu, janjikah, mau tolongkah, pasti yang dengar itu senang hati kan? Misal dia contoh anggota yang terhormat, dewan yang terhormat, dia berkata, udah nanti besok dan aspirasi kami salurkan untuk memperbaiki jalan di rumahmu atau di RT-mu. Biasanya RT-nya atau warganya senang, yes, karena sudah mendapatkan sebuah janji akan diperbaiki jalannya, ada dana aspirasi dari dewan yang terhormat. Nah, kita percaya Tuhan kan? Kita percaya Tuhan kan? Jujur saja, kita seringkali berkata percaya, tapi kita belum mempercayakan. Beberapa tahun yang lalu, Pastor Andy pernah mendapat berkat satu mobil. Mobil itu dikirim dari Jakarta ke Balikpapan. Waktu dikirim, sama-sama dikirim, tetapi kunci dan STNK BPKB-nya itu lewat paket. Sementara mobilnya lewat laut. Ya, pot to pot, pelabuhan ke pelabuhan. Pelabuhan Jakarta sampai pelabuhan Balikpapan. Mana yang duluan sampai? Yang duluan sampai adalah kunci STNK dan BPKB mobil tersebut karena dikirim pakai ekspedisi pesawat. Jadi estimasi mobil sampai di bawah 1 minggu, sementara kuncinya 1-2 hari sudah datang lebih dahulu. Dan saya ingat waktu itu pastor berkhotbah, kuncinya sudah diterima. Mobilnya belum datang, belum sampai, masih di laut. Lalu ketika pastor menyampaikan renungan waktu itu, saya sisipkan di dalam Alkitab, di dalam Bible, ya, katakan seperti ini. Di dalam kitab suci, ini Bible. Lalu pastor selipkan ini. Jadi waktu itu pastor sampaikan kepada jemaat yang hadir bahwa ini adalah firman Tuhan.
Alkitab adalah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini terkandung ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu memang kita belum lihat, tapi kita diminta untuk percaya. Janji itu memang kita belum lihat, tapi diminta untuk kita mempercayai janji itu. Lalu akhirnya pastor membuka. Contohnya begini. Ini contoh saja. Ini adalah kunci. Contoh saja. Ini sebuah kunci. Dari dalam sini, ini kunci. Ini adalah kunci mobil. Waktu itu pastor katakan ilustrasi. Mobilnya belum ada. Mobilnya belum ada. Tapi saya percaya kuncinya sudah di tangan saya. Saya percaya nanti mobilnya akan datang. Saya tahu mobilnya sudah OTW di laut. Waktu pastor bicara itu, banyak yang belum mengerti, belum percaya, sukar percaya. Padahal penjelasan ini dengan ilustrasi yang nyata. Orang-orang masih berkata, ya bisa-bisanya lah. Namanya pendeta, pastor, menguatkan, kasih ilustrasi-ilustrasi yang menguatkan. Tapi belum tentu nyata. Singkatnya, minggu depan kemudian, pastor tidak hanya berkhotbah dan kasih tunjuk kunci mobil, tetapi kami bawa mobil itu dan semua mata bisa melihat. Pun demikian, tidak semua yang bisa connect kembali dari apa yang pastor ilustrasikan itu. Tapi oke lah, tidak apa-apa. Paling tidak benih-benih kebenaran itu tertabur di hati beberapa orang dan mereka bisa mengerti bahwa ini firman Tuhan. Alkitab mengandung banyak janji. Janji itu tadi pastor ibaratkan seperti kunci mobil. Baru kuncinya, belum mobilnya. Tapi dengan kunci itu saya punya keyakinan nanti mobilnya akan datang. Dengan janji ini mungkin belum terjadi, tapi dengan janji firman Tuhan dalam Bible, kita percaya bersama-sama bahwa apa yang Tuhan janjikan itu akan nyata, akan datang, akan terjadi. Naikkan doa-doa dalam pergumulan Bapak Ibu sekalian. Percayalah, Tuhan mendengar tangisan kita, Tuhan mendengar doa-doa kita, Tuhan menjawab setiap apa yang kita minta dan doakan. Pujian dia mengerti, dia peduli. Ini sudah didengar jutaan orang dan sudah memberkati jutaan jiwa. Sampai hari ini Tuhan tetap hidup, berkuasa, kebenaran. Dia mengerti, dia peduli apa yang kita alami, apa yang kita hadapi. Yuk kita mempercayai Tuhan. Tidak sekedar hanya telinga kita puaskan, tidak hanya sekedar mulut yang kita ucapkan, tapi dari seluruh eksistensi hidup kita ini mempercayakan kepada Tuhan. Saya percaya juga, sekalipun lutut saya bergetar oleh karena benturan yang cukup kuat, saya percaya Tuhan, jangankan tulangku, hidupku, seluruh segenap apa yang saya punya hari ini itu milikmu Tuhan Yesus. Saya percaya mujizat itu nyata. Saya percaya Tuhan menjawab pergumulan saya. Tuhan yang sama menjawab pergumulan Bapak Ibu sekalian. Ingat, Alkitab ini firman Tuhan, dan firman Tuhan ini berisi janji Tuhan. Mungkin kita belum lihat hari ini. Seperti tadi kita sudah pegang kunci, dan kunci kita pegang itu satu hari kelak, kalau kita percaya, akan menjadi kenyataan. Kunci yang saya pegang akan menjadi unit mujizat menjadi nyata. Saat pastor nyanyikan pujian ini, nyeri, sakit, getar di lutut pastor ini meredah, membaik. Bahkan pastor bisa mengayung-ayungkan tanpa rasa sakit apapun.
Saya percaya ada kekuatan di dalam puji-puji. Alami, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar Andi, sebut nama Bapak Ibu sekalian, sampai mujizat menjadi nyata. Sebelum close, Pastor mau bawa satu pujian lagi. Pujian ini memberkati setiap kita. Tuhan menolong kita di waktu yang tepat. Sikap kita yang percaya pada Tuhan, kita mengizinkan waktu Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Siapa Bapak Ibu sekalian saat ini yang merasakan jamahan Tuhan? Siapa yang saat ini sedang dibangkitkan kepercayaannya kepada janji Tuhan? Saya. Puji Tuhan, Dia adalah Raja Damai. Damai di hati setiap kita. Amin. Yes. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jawab doaku dan doamu. Tubuh jiwa roh kita semua
adalah milik Tuhan Yesus Kristus yang dikuduskan, diampuni, diberkati, diselamatkan, dipulihkan, dan diberikan kesembuhan seutuhnya. In Jesus' name. Setiap doa dan pergumulan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan mendengar tangis, Tuhan mendengar pergumulan, Tuhan menjawab doa-doa kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masuk hari yang baru dengan lawatan Tuhan, jawaban doa, dan Tuhan menguatkan setiap kita. Sehat-sehat, percaya janji Tuhan, ya dan amin. Sola fide, yes. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya. Dah, dor. Yes.